Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di praktikum data mining di Laboratorium Ilmu Komputer Universitas Pakuan. Pada kali ini kita akan membahas Python Basics for Data Mining part 2 ya, karena kemarin di part satunya kita sudah mempelajari tentang bagaimana caranya menggunakan Python, uh, basicnya gitu untuk data mining. Yang diperlukan itu apa saja ya, seperti tipe data gitu, terus data slicing dan juga yang lain-lainnya ya. Nah, untuk di part 2 kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengolah data atau mengakses fitur-fitur yang ada pada library dasar yang sering digunakan pada data mining untuk membantu kita mengolah data dalam data mining itu sendiri gitu. Nah, jadi langsung aja kita di sini akan belajar Python lagi ya tentunya. Nah, di sini ada dua library yang paling sering digunakan ya, untuk dasarnya gitu. Yang paling sering digunakan untuk memproses, membuka, memanipulasi sampai visualisasi data ya. Mungkin di sini kita belum belajar soal visualisasinya, tapi ini akan mempelajari dua library ini dengan sangat mendalam, akan membantu kita dalam menggunakan library yang lainnya gitu, kayak Plotly, ataupun nanti mungkin kalau kita uh, mau clustering itu kita pakai skkit ya. Nanti kita bakal mempelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya, tapi sekarang kita akan fokus dulu ke dua library yang paling sering digunakan dalam data mining ini. Yang pertama ada Pandas dan yang kedua ada NumPy ya. Mungkin untuk dasarnya dulu ya. Pertama di sini ada Pandas ya. Ada penjelasan sedikit di mana Pandas adalah sebuah library Python yang populer digunakan dalam analisis data dan manipulasi data ya. Package Python ini digunakan untuk menangani data seperti analisis, cleaning, dan manipulasi data ya. Pandas memanfaatkan objek bernama data frame sebagai pusatnya, dan struktur data inti ini adalah, atau data frame ini adalah merupakan representasi data tabular yang memiliki baris dan kolom. Jadi seperti tabel ya. Tabular itu data yang ada di dalam tabel dan memiliki banyak metode untuk menganalisanya atau memanipulasinya ya. Nah, next. Di sini ada overview sedikit apa yang bakal kita perhatikan ya, apa yang kita bahas untuk Pandas ini. Yang pertama ada CRW ya, atau CRW ya. Di sini create, read, write. Selanjutnya ada explore data frame. Selanjutnya juga ada grouping, indexing, dan selecting. Dan yang terakhir ada merging data frame. Nah, sebenarnya masih banyak banget ya hal-hal yang biasa digunakan untuk Pandas sendiri gitu. Contohnya kayak eh, data cleaning ya, kayak null values, drop duplicates, itu biasanya juga pakai fungsi-fungsi dari Pandas. Data encoding juga, ada correlation juga gitu. Di sini yang paling dasar-dasarnya aja dulu, eh, karena memahami data cleaning dan data encoding ataupun correlation sangat membutuhkan beberapa aspek-aspek dari yang akan kita bahas ini gitu. Jadi diharapkan teman-teman juga yang tertarik dan sangat ingin mempelajari data mining gitu, bisa mempelajari lanjutan dari overview ini ya, seperti yang saya udah sebutin tadi. Nah, kita akan lanjut membahas sedikit tentang NumPy ya. Di sini ada NumPy atau Numerical Python. Nah, ini merupakan library Python yang digunakan secara luas dalam ilmu data, komputasi ilmiah, dan pemrosesan numerik gitu. Nah, NumPy ini menyediakan struktur data dan fungsi untuk melakukan operasi numerik yang lebih efisien pada sebuah array ataupun matriks multidimensi gitu. Jadi biasanya sebuah data frame kalau mau diproses secara numerik akan dikonversi dulu dalam bentuk array. Nah, nanti dengan fungsi-fungsi yang dipunyai array kita bisa melakukan kayak pemrosesan numerik gitu, atau komputasi yang terkait dengan
angka-angka gitu atau numerik, tipe data numerik. Nah, NumPy ini sangat penting dalam ekosistem ilmu data Python ya, karena banyak library lain ya seperti Pandas, Matplotlib, dan SciPy bergantung pada NumPy sebagai dasar mereka gitu. Nah, kayak tadi ya, itu jadi biasanya data-data yang di dalam array yang di dalam tabel gitu, yang tadi di data frame dikonversi ke array dan diproses oleh fungsi-fungsi atau metode yang dipunyai si NumPy ini gitu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas untuk NumPy ya. Yang pertama itu ada create NumPy, yang kedua ada indexing dan selection, yang ketiga ada NumPy operation dan function. Nah, kita akan langsung aja praktek, mulai praktek ya. Di sini saya akan kesampingkan dikit. Nah, di sini udah ada saya buat beberapa codingan dasar ya untuk si eh, Python basicnya ini gitu, library basic yang biasa dipakai Python. Nah, di sini mungkin ada Pandas ya, ada NumPy. Bentar digedein dulu deh. Ada Pandas, ada NumPy, terus ada Plotly.express ya. Nah, pertama mungkin mau dikasih tahu juga kenapa dulu di Python itu banyak yang import library, misalnya kayak ini ya, kayak yang di sel ketiga nih, blok sel ketiga, import pandas as pd, import NumPy as np, atau Plotly express as px. Nah, ini tuh sebenarnya cuma ekspresi aja gitu. Kalau kalian mau ngimport library-nya kayak gini juga bisa gitu ya. Tapi pada saat penggunaannya ya, biasanya kalau kalian pakai pd data frame ya, kalau nggak dipendekin ya jadinya pandas.dataframe gitu. Nah, di sini ada ya kayak import pandas as pd gitu. Ini tuh sebenarnya cuma disingkat aja. Jadi ketika kita mau pakai sebuah fungsinya, kita mau pakai library-nya, itu kita nggak usah lagi pakai tulis panjang-panjang gitu kayak pandas data frame. Nah, itu kan panjang banget ya. Jadi kita nggak perlu nulis panjang-panjang, dan cukup tulis pd aja untuk kita memakai library tersebut gitu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari create, read, dan write ya, dimana data frame dapat dibuat dengan menggunakan pd.dataframe. Yang ini nih, pd.dataframe dengan input berupa dictionary itu juga bisa ya. Seperti yang kemarin udah dijelasin ya, dictionary itu dibagi dua ya. Ada key value-nya atau keyword-nya. Di sini ada person ya, atau orang. Nah, person ini mempunyai dua nilai, yaitu orang A dan orang B. Lalu ada pay ya, kata kuncinya, dan nilainya itu ada 50 dan 30 gitu. Kita tinggal masukin dictionary-nya ini ke sebuah fungsi, yaitu data frame ini ya dari Pandas. Nah, terus kita panggil juga variabelnya, maka hasilnya akan seperti ini ya. Per keywordnya ya, tadi keywordnya ada person, ada pay. Nah, ini dibagi menjadi sebuah field ya. Fieldnya itu person dan pay, dan nilainya akan dijadikan sebuah nilai yang diisi oleh indeks di bawahnya gitu, dari indeks 0 dan 1 kayak gitu ya. Nah, misalnya kita mau nambahin nih, kalau misalnya di sini kita tambahin orang C, orang orange lagi, orang C ya. Nah, kita lihat gimana. Nah, dia nggak bisa. Jadi kalau misalnya kita membuat data frame dari sebuah dictionary, kita harus mempunyai nilai yang sama ya. Panjang nilainya itu harus sama. Jadi kalau misalnya di keyword satu itu cuman satu ya, atau cuma di sini ada dua ya, kasusnya di sini ada dua ya, keyword kedua pun
nilainya harus ada 2 juga, kayak gitu. Oke, di sini udah benar lagi ya. Nah, selanjutnya ada di sini kita membuat ya. Ini bisa diginiin, disatuin ya. Bisa membuat indeks sendiri ya. Kan kalau di first DF ini kita indeksnya 0, 1 ya. Nah, dalam si data frame ini indeksnya bisa dirubah menjadi sebuah kategori misalnya. Nah, kayak di sini ada sec df, second df ya, df kedua, pd.dataframe. Di sini ada dictionary-nya sama ya, person orang A orang B, terus p-nya itu 50 30, koma indeks ya. Dia udah bakal tahu sendiri kalau kita kasih indeks ini sama dengan produk 1 menjadi kategori indeks 1, indeks pertama ya, atau indeks 0. Produk 2 itu menjadi indeks ke 1 ya, atau kategori indeks ke 2. Nah, jadinya nanti kayak gini. Nah, ini bakal jadi indeksnya karena kan nggak punya field ya si produk 1 ini dan produk 2 ini. Jadi kategori indeksnya itu dirubah menjadi sebuah kategori gitu misalnya. Oke, selanjutnya ada series ya. Series ini merupakan kumpulan nilai yang memiliki indeks. Bila data frame diasosiasikan dengan tabel, maka series ini merupakan listnya gitu. Kita bisa membuat series dari sebuah list ya. Contohnya kita buat list dulu nih. Misalnya kita mau buat list makanan gitu. Di sini list makan sama dengan pasta, mie, kue tiaw, bihun dan nasi. Nah, kita bisa pakai si series ini dengan cara ya kita bikin variabel baru di sini df series sama dengan pd functionnya yang kita gunakan dari library-nya itu series. Nah, yang pertama kita harus masukkan si listnya ya. Di sini ada list makan ya, pasta, mie, kue tiaw, bihun, nasi. Misalnya indeksnya itu penjualannya, penjualan 1 itu pasta, penjualan 2 itu mie ya. Seperti yang kalian bisa lihat di sini, penjualan 3 itu kue tiaw dan seterusnya gitu. Jadi ini tuh menyatukan atau membuat suatu series dari sebuah list ya. Gitu. Jadi indeks dari sebuah list itu bisa dikasih gitu dengan fungsi si pandas ini series ya. Nah, misalnya kita nggak mau pakai list yang udah kita deklarasiin, bisa juga kayak gini misalnya. List kita ganti bukan makanan, misalnya kayak kebutuhan ini ya, misalnya sabun, odol, sampo, deodoran, sikat gigi misalnya. Satu lagi deodoran misalnya. Ini juga bisa kayak gini, tah. Tuh, jadi sebenarnya nggak harus list yang udah dideklarasiin ya. Kalau kalian mau deklarasi manual pun bisa gitu. Cuman pengaplikasiannya pasti lebih ke kayak gini gitu. Kalian udah punya list gitu terus mau dijadiin series ya. Kayak gini. Kita mau nambahin indexing dari setiap listnya kayak gitu. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari reading files ya. Nah, di sini ada suatu library ya dari Google Colab gitu, import files ya. Jadi kita punya library files. Nah, ini fungsinya buat apa namanya? Mengupload sebuah file ya, atau mengatur directory file yang kita punya dalam si Python library-nya itu gitu. Nah, misalnya ini kita run ya. Contohnya kan mungkin di sini hapus dulu ya. Yang ini kita hapus. Hapus file. Oke. Hapus file. Oke.
Misalnya kita udah hapus file yang tadi, nah kita mau nambahin nih misalnya iris.csv ya. Nah, dia bakal nambah ke directory lokal di Google Colab kita gitu. Misal kita mau nambahin lagi, kita bisa tinggal tekan lagi choose file, misalnya iris.xlsx ya, Excel lah ini, format Excel. Nah, di sini udah ya. Jadi ada dua, iris CSV dan iris .xlsx. Nah, di sini kita udah ngupload filenya. Nah, untuk ngebaca file-file tersebut gitu kan, itu formatnya dari luar ya, kayak CSV, kayak Excel itu dari luar. Di sini pertama ada fungsi yang namanya read CSV untuk membaca file CSV gitu. Gampang, tinggal df sama dengan pd.read CSV ya. Terus di dalamnya ini tuh jalurnya ya, jalur di mana file itu berada gitu, path-nya gitu. Misalnya di sini kan adanya di root folder ya, di folder awal gitu, jadi nggak usah ditambahin apa-apa, misalnya iris CSV doang. Misalnya kita mau nambahin nih kayak folder baru, folder iris misalnya. Nah, misalnya kita mau pindahin si iris.csv ke sini, nah, kan jadi si iris.csv itu ada di folder iris ya, jadi ya gampang, tinggal folder iris garis miring iris CSV. Nah, ini juga sama tuh, bisa kayak gitu ya. Jadi tuh ini tuh bukan namanya ya, bukan nama doang, tapi lebih tepatnya path atau tujuan directory datanya tersebut berada di mana kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya selain PD read CSV juga ada kayak misalnya read Excel, read TXT ya. Masih banyak lagi gitu function dari read ini gitu. Cuman kalian bisa explore sendiri kalau mau. Nah, di sini buat baca si Excel ya, file Excel berarti pakainya pd.read Excel iris.xlsx gitu. Oke, kita lanjut. Kita akan explore data frame gitu. Nah, fungsinya ada banyak ya. Di sini ada df shape ya. Df shape untuk mengetahui gitu, kita ada punya berapa baris dan berapa kolom gitu. Barisnya ini ada 150, kolomnya ada 5 ya. Kalau kita bacanya ini di sini sebenarnya kita punya 150 data dan 5 field ya. Nah, terus misalnya len df. Nah, banyaknya datanya itu ada berapa? Di sini ada 150. Df head ya. Ini untuk melihat data paling atas, misalnya kita ini defaultnya ada 5 ya, 0 sampai 4. Nah, misal kita mau 2 juga bisa. Tuh. Ya. Atau misalnya di sini ada tail juga. Tailnya itu buat yang paling belakang, data paling akhir gitu. Nah, ini misalnya mau dicari 3 doang juga bisa. Atau misalnya mau 10 juga bisa. Ya. Di sini nggak terbatas gitu. Oke. Eh lanjut ke explore data frame gitu, ada juga yang namanya field checking ya. Field checking itu berarti kita nyari si fieldnya nih, si sepal length, sepal width, petal width sama kelasnya gitu. Kalau kita nggak tahu, misalnya banyak banget gitu, bisa aja kita df column. Nah, di sini bakal kelihatan kolomnya tuh apa aja ya. Terus ada field calling gitu, jadi misalnya kita cuman pengen ngambil satu baris aja gitu dari kolom yang spesifik gitu, satu baris manggil kolom yang spesifik aja gitu. Jadi misalnya di sini df class, oh itu muncul semua ya. Nih tadi iris setosa ada, nah iris setosa tuh yang paling atas dan iris virginica yang paling bawah. Nah, misalnya kita juga mau nyari nih, misalnya di kelas tapi di indeks ke 80 ya, indeks ke 80 dia tuh punya data apa, misalnya di sini df class 80 gitu bisa. Atau misalnya di sini df kelas, atau di sini sama sepal width
Bisa nggak ya? Coba kita cobain. Oh, nggak bisa. Berarti cuman bisa pakai satu eh data aja ya gitu. Berarti nanti kita nyari yang kayak gininya pakai di index location. Nah, ini kayak gini aja. Buat field calling ya berarti ya. Bener namanya field calling. Lalu ada di types ya. Di types ini fungsinya buat eh, nyari ya, nyari atau ngecek gitu tipe data dari setiap field yang ada ya. Di types itu data types ya. Nah, di sini misalnya sepal, petal itu float ya, terus kelasnya itu objek gitu. Ada juga describe. Nah, ini buat rata-ratanya ya, buat rata-ratanya, buat statistika deskriptifnya gitu. Jumlahnya ada berapa, rata-ratanya berapa, standar deviasinya tuh berapa, minnya berapa. Nah, terus ini ada persenan-persenannya ya, maksnya juga berapa gitu. Oke, lanjut ada df info ya. Di sini juga sama sebenarnya kayak kayak si date types ya, cuman lebih spesifik gitu. Kayak di sini eh kolomnya tuh ada apa aja gitu. Nah, data yang nggak nol ya, non null count itu ada berapa gitu. Terus the typesnya juga ditunjukin gitu. Kayak di sini juga range indexnya ternyata datanya ada 150 ya. Indeksnya itu 0 sampai 149 dan memory usage-nya gitu. Ini juga ada semua. Lalu ada df count ya. Df count di sini dia ngitung ya masing-masing kolom itu punya berapa data. Nanti kalau misalnya ada yang kosong pasti di sini misalnya 150, 149, 150, 150, 150 kayak gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya grouping. Grouping ini ya, grouping ini fungsinya untuk mengelompokkan beberapa data berdasarkan suatu kolom atau kelompok ya. Kita dapat menggunakan sintaks di sini sintaksnya df group by ya. Nah, eh, terus di belakang kita bisa kasih agregat. Nah, agregatnya itu bisa apa aja? Kayak misalnya bisa sum, bisa count ya. Misalnya di sini kita ganti sum, ini juga bisa. Nah, tuh juga bisa ya. Bisa count, tadi count udah dicoba, kalian bisa coba lagi kalau mau. Nah, ini di grup by-nya sama kelasnya gitu. Oke. Terus selanjutnya kita punya indexing dan selecting. Yang pertama ini adalah indexing ya. Indexing merupakan operator pada pandas yang memiliki sintaks yang mirip dengan indexing pada listnya gitu. Eh, operator pandas untuk indexing adalah ilog sama log ya. Yang pertama di sini ada ilog ya. Ilog itu berarti index location ya. Nah, untuk mengakses row tertentu ya, berdasarkan indeksnya doang, kita bisa nggunain yang ini nih, yang pertama nih, df ilog terus indeksnya indeks berapa. Contoh di sini kita df.ilog 3 ya. Nah, di df.ilog 3 di sini ada sepalnya 46, 31, 15 dan 02. Kelasnya Iris Setosa. Nah, coba kita lihat kalau misalnya di atas tadi indeks ketiga ya, di sini 46, 31, 15, 2. Nah, ini sebenarnya kalau mungkin ini kita lihatnya ya. Nah, ya, sorry, 4. Nah, jadi indeksnya itu tergantung sama nomornya ya yang ada di sini gitu. Nah, ini tadi kan DF-nya ini jumlah jumlah datanya mau berapa ya kalau head ya. Nah, di sini 46311502 Iris Setosa. Nah, tadi pas kita nyari si ilog indeks ketiga ya, ya sama ya.
46311502 iris setosa gitu. Nah, kita juga bisa pakai irisan gitu. Tapi ada kebalikannya dari indeks Python standar ya. Kalau dua indeks dijadikan argumen ya, contohnya di sini ada ilok ya. Ada dua indeks nih. Misalnya di sini satu, di sini satu ya. Nah, di sini indeks pertama menunjukkan kolom dan indeks kedua menunjukkan baris gitu. Jadi contohnya di sini kita mau irisan ya, irisan dari si apa namanya? Irisan dari si satu indeks satu banyaknya 3 data ya. Yang berarti kalau misalnya ini kita nggak cuma ngambil 2 data yaitu indeks 1 dan indeks 2 gitu. Yang nolnya nggak kita ambil. Tapi kita mau ngambil data dari kolom ketiga yaitu tadi kolom ketiga adalah petal length gitu. Contohnya di sini petal width ya. Di sini petal width ya. Di sini kan ada nih penjelasannya petal width. Kita ngambil petal width. Nah, misalnya kalau kita ganti 2, pasti nanti yang dirubah itu kolomnya. Nah, jadi petal length ya. Jadi indeks dari sini ya. Dari sini dari kiri ke kanan gitu. Ini 0 1 2 3 4 gitu. Nah, ini kan indeks kedua berarti si petal length gitu. Ini kan di grup by ya, tapi enggak, ini datanya yang bener yang ini nih. Nah, sepal length, sepal width, petal length, petal width gitu. Nah, ini kalau misalnya 2 berarti kan indeksnya urutan ketiga ya. Misalnya di sini 0 1 2 petal length, bener tuh. Di sini berarti petal length. Datanya yang indeks ke-1 dan indeks ke-2 kayak gitu. Jadi ini ngambil data dari barisnya, ini ngambil data dari kolomnya kayak gitu ya. Nah, misalnya kayak gini juga bisa ya, kita ngambil dari irisan terus kolomnya itu kita pilih semua. Nah, ini kayak gini tadi ya, sama irisan data ke mulai dari indeks ke-1 dan banyaknya 3 data. Lalu kolom yang dipilih itu ada banyak ya. Di sini banyaknya maksudnya semua gitu. Atau misalnya kita mau ini banyaknya, kita misalnya mau 4 data kayak gini. Nah, misalnya ini kita mau cuman sepal length sama sepal width, berarti ini kayak gini 02. Nah, sepal length sama sepal width benar ya. Jadi di sini itu barisnya ya, barisnya kita ngambil 4 data ya, karena dimulai dari indeks 1 sampai 5 data ya. 5 data dari total data berarti indeks 1 2 3 4 ya. Di sini kita ngambil 4 data benar. Terus kita mau kolomnya tuh cuman yang indeks 0 dan dari 2 data gitu. Nah, di sini si sepal length sama sepal width kayak gitu. Jadi ini tuh baris ya ke bawah. Kalau ini kolomnya yang ke samping. Oke. Selanjutnya ada df log, fungsi log atau di sini kita location ya. Nah, misalnya di sini kita pakainya kita mau locating di mana indeksnya itu ke-3, kita mau cari petal width-nya. Nah, berarti di sini kita tinggal tulis nomor indeksnya. Terus kita mau cari apanya? Ya, petal width misalnya. Contohnya di sini kan kita ada nih. Misalnya indeks ke-4 sepal width-nya itu 36. Berarti kita coba. Misalnya di sini 4, terus di sininya sepal width. Nah, pasti munculnya 3,6. Nah, tuh bener kan? Nah, kayak gini fungsinya.
Terus selanjutnya ada df location, tapi kita ngambilnya dari beberapa kolom ya. Jadi di sini dideskripsiin kolomnya tuh apa aja yang kita pengen lihat gitu. Misalnya df log ya, kita ngambil 3 data, sorry, kita ngambil irisan ya sampai indeks ketiga. Nah ada ini 0, 1, 2, 3. Kita pengen ngambil petal width sama petal length gitu. Nah ini misalnya pengen diganti sepal juga bisa tuh ya. Ini tergantung sama tulisan yang ada dalam fieldnya, nilai fieldnya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Kita bisa set indeksnya dengan sebuah field yang ada di dalam eh, tabelnya atau data frame-nya ya gitu. Kita dapat memanipulasi indeks pada data frame dengan menggunakan metode set index. Nah, metode ini mengubah kolom yang kita jadikan argumen sebagai indeks. Nah, di sini kan argumennya kelas ya. Nah, di sini berarti df set index ya. Set index yang tadi indeksnya tuh 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kita set indeksnya jadi kelas. Nah, yang kelas tadi akan ditarik ke depan jadi sebuah indeks. Jadi indeksnya ini adalah kelasnya. Kayak gitu, teman-teman. Oke. Selanjutnya ada selecting ya. Selain menggunakan log dan ilog, kita juga mendapat eh, bisa melakukan slicing data frame ya secara kondisional. Contohnya ini kan operator logika, operator eh iya ya logika ya. Eh, di sini ini equals gitu. Jadi di sini dicari df yang dari field class yang isinya tuh iris setosa. Nah, di sini bakal ngasih dari semua indeks kelas ini ya, mana aja yang sama kayak uh, slicingnya ini gitu, si iris setosa ini gitu. Kalau dia benar iris setosa berarti bakal true. Kalau misalnya bukan berarti bakal uh, apa namanya false ya. Nah, misalnya di sini kita pengen ganti nih jadi iris virginica, pasti ntar terbalik. Kita coba. Nah, yang tadinya true jadi false. Nah, sekarang yang bawahnya yang datanya iris virginica yang tadinya false jadi true. Kayak gitu. Nah, kita next. Di sini juga ada memakai operator-operator logika yang lain ya. Di sini ada lebih besar dari ya. Terus ada dan gitu, ada operator dan n ya. Nah, jadi di sini kita pengen nyari di mana yang sepalengnya itu lebih dari 6 ya, lebih besar dari 6 dan kelasnya itu iris virginica. Nah, ini bisa nih. Jadi nah contohnya di sini nih indeks ke 101 kan hilang ya. Nah, berarti indeks ke 101 tuh dia sepalengnya bukan enggak di atas 6 gitu. Contoh coba kita lihat ya. Tadi cara nyarinya berarti pakai yang ini. Nah, misalnya kita pakai yang ini df log 101 sepaleng. Nah, bener kan ternyata dia sepalengnya tidak lebih dari 6. Jadi tidak masuk ke dalam slicing selecting yang ini gitu. Karena kita tadi ngasih syaratnya df sepaleng harus lebih besar dari 6 dan df kelasnya itu harus iris virginica gitu. Ini adalah selecting data ya, kayak gini. Terus selanjutnya, nah di sini misalnya kita mau
menambahkan filter gitu ya. Filternya ini bisa ditaruh di dalam sebuah variabel gitu. Jadi misalnya di sini filter sama dengan df sepaleng yang lebih dari 6 cm ya. Nah, kita bisa pakai fungsi where ya, dimana df.where terus filter. Nah, nanti yang ditampilin cuman yang sepalengnya itu di atas 6 kayak gitu. Nah, yang nggak di atas 6 ditampilin bakal ini nih none nih atau none ya. Dia datanya nggak ditampilin. Yang ditampilin cuman yang ada di eh apa namanya? Yang di atas 6 aja gitu. Jadi filternya itu bisa kita taruh di dalam sebuah variabel gitu. Nah, nanti variabelnya bisa kita pakai dengan cara seperti ini, gitu, pakai where. Oke. Selanjutnya ada merging ya, merging dari data frame gitu. Contohnya di sini kita punya data frame 1 ya. Nih. Nah, di sini PD data frame ya. Di sini kita ini nilainya gitu, ada A, ada 1, ada B, ada 2. Nah, terus kolomnya itu fieldnya itu huruf dan angka kayak gitu. Nah, jadi tabelnya jadi kayak gini, indeks ke 0-nya itu A dan 1, indeks satunya itu B dan 2. Nah, kita buat lanjutannya, misalnya data frame 2 itu ya ada C3 sama D4. Nah, buat yang paling gampang itu ya sebenarnya pakai fungsi dari pandas ini adalah concat ya. Di sini ada pd.concat, terus di dalam functionnya itu ada data frame 1 dan data frame 2, koma axis sama dengan 0. Nah, di sini misalnya axis sama dengan 0-nya ini ya dia bakal ngegabungin si data frame 1 dan data frame 2 gitu. Nah, misalnya kita pengen kalau misalnya axisnya 0 berarti ditambahinnya secara vertikal ya. Jadi ke bawah gitu. Datanya yang ditambah. Tapi misalnya kita axisnya 1 kayak contoh yang di bawah ini ya. Kalau axis 1 itu yang nambah itu fieldnya ya. Yang nambah itu fieldnya bukan datanya kayak gitu. Datanya emang nambah cuman berdasarkan fieldnya kayak gitu. Jadi ini nih teman-teman yang bingung axis tuh fungsinya apa. Nah, axis ini fungsinya untuk nunjukin ya antara si baris dan kolom ya. Kalau axis 0 itu nunjukin kita bakal nambahin baris yang ke bawah ya. Kalau axis 1 itu mau nambahin atau nunjukin ya data yang bakal lebih ke horizontal atau ke samping kayak gitu. Oke. Selanjutnya kita akan belajar soal metode-metode yang ada pada NumPy. Nah, NumPy array itu bisa berkesinambungan dengan Python list. Nah, contohnya di sini kita buat sebuah list ya, mylist 1 2 3. Terus kita panggil fungsi nparray mylist 1, berarti di sini hasilnya array di dalamnya itu ada 1 2 dan 3 gitu. Bisa dibuat langsung sesuai dengan listnya gitu, karena yang seperti yang dipelajari kemarin ya, list itu sebenarnya array gitu tapi mirip gitu, sebutannya bukan array gitu. Nah, si NumPy ini beneran ngasih uh, dimensi array ke si listnya tersebut gitu. Jadi kayak di sini jadi array 1 dimensi ya gitu. Dan bisa juga misalnya 2 dimensi, 2 buah list menjadi sebuah array gitu. Nah, di sini contohnya ada my matrix sama dengan uh, list 1 itu 1 2 3 dan list 2 4 5 6. Nah, ini jadinya matrix gitu. Nah, di sini np array my matrix. Nah, kayak gini ya. Jadi matrixnya itu ini jadi array yang
eh, 2 kali 3 ya. Ini 2 baris dan 3 kolom. Terus di NumPy juga ada yang namanya method ya. Di sini salah satu contoh fungsi untuk menghasilkan vektor atau array satu dimensi ya dengan nilai yang berurut dalam interval tertentu, misalkan range. Nah, ini nih. Ini nih np.range. Nah, ini adalah fungsi yang bisa membantu kita membuat array yang simple ya. Contohnya di sini kita mau bikin np_arrange ya. Di dalam functionnya itu ada variabel pertama. Nah, ini adalah tempat atau angka mulainya ya, gitu. Terus di sini banyaknya indeks ya. Terus di sini ada intervalnya. Misalnya intervalnya itu 2 gitu. Nah, di sini misalnya kita pengen bikin 11 array yang dimulai dari 0 ya. Maksimalnya sampai indeks ke 11 ya. Terus di sini ada intervalnya atau 2 gitu. Nah, misalnya 2-nya ini kita hapus juga bisa ya. Misalnya kayak gini. Nah, dia bakal nunjukin dari indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10. Karena kan 11 indeks itu berarti sampai 10 gitu. Nah, ini kalau misalnya kita tambahin 2 intervalnya, berarti akan berjeda. Nilainya akan dihitung setiap 2 nilai gitu. Jadi di sini ada 0, 2, 4, 6, 8, 10 kayak gitu. Ada juga misalnya di sini kayak linspace ya. Nah, ini membuat array ya yang berisikan nilai-nilai yang berurut dalam interval tertentu dengan jumlah pembagian yang ditentukan gitu. Misalnya contoh dari di sini np linspace. Nah, di sini awalnya berapa? Awalnya 0 dan maksimalnya tuh 100 gitu. Nah, berarti kalau misalnya dari 0 sampai 100 dibagi 5, hasil yang muncul bakal 0, 25, 50, 75 dan 100 gitu. Misalnya dibagi 4 berarti berapa tuh? Coba. Berarti cuman 25. Oh, ini dibaginya bener jadi pembagiannya ya gitu. Ada berapa section gitu pembagiannya. Misalnya di sini 5, kalau misalnya di sininya 20, berarti dimulainya dari 20 ya. 20, 40, 60, 80, 100 kayak gitu. Oke. Sebenarnya masih banyak lagi ya metode NumPy seperti zeros and ones, I, dan random number array gitu. Tapi teman-teman bisa coba diulik sedikit aja ya. Kayak contohnya di sini kita bisa cari misalnya zeros and ones Python. Di sini kita bisa cari ya. Nah, adalah functionnya tuh gunanya untuk apa gitu teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, tuh import sampai snp np array sama dengan np zeros 10 gitu. Nah, nanti bisa keluar outputnya yang sesuai dengan fungsi atau metode yang di siniin si zerosnya ini. Atau misalnya kayak random number array Python. Nah, introduction numbers in NumPy. Nah, tuh ini banyak tuh. Nah, misalnya ini kita pengen generate random int ya, kayak coba aja kita kayak gini. Kayak gini. Terus misalnya kayak gini. Terus di sini bukan random ya, tapi pakainya np. Nah, ini ada modul NumPy as no attribute random int. Oh, salah.
Berarti ini tuh import random dari NumPy ya. Berarti NumPy itu enggak import semua. Jadi misalnya contoh kayak gini. Di sini kan ada from ya, from NumPy, from np import random. Coba kayak gini bisa nggak? Oh nggak bisa, berarti sini harus NumPy. Nah ini harus sudah bisa. Nah tuh misalnya kayak gini, dia tiap dijalanin pasti hasilnya berbeda terus. Oke, jadi jangan males-males ya teman-teman buat explore apa itu, uh, misalnya kalian pengen membuat sesuatu ya, pasti banyak dokumentasinya atau tutorialnya di Google gitu. Nah, kita lanjut lagi. Selanjutnya si NumPy ini ya juga bisa melakukan reshape dan juga transpose gitu. Kalau reshape tuh dia fungsinya untuk mengubah dimensi dari sebuah array ya. Misalnya array 2 dimensi tadi, misalnya kita punya matrix ya. Matrix sama dengan np.array myMatrix. Nah, tadi kita lihat dulu yang myMatrix di sini. MyMatrix kalau kita np array myMatrix dia akan jadi array 2 kali atau matrix 2 kali 3 ya. Nah, kita bisa reshape misalnya kita udah masukin ya array yang tadi ya, yang di myMatrix ya ke dalam variabel matrix. Nah, di sini tinggal matrix.reshape. Nah, kita pengen jadiin berapa? Misalnya tadi 2 kali 3 jadi 3 kali 2. Nah, ini kayak gini. 3 2 gitu. Misalnya mau jadi 4. Kalau 41 bisa nggak ya? Coba. Nggak bisa. Oh, harus 6 itu nggak bisa jadi 41. Berarti cuma 3 kali 2 sama 2 kali 3 ya. Jadi harus sesuai sama bentuk dan nilai yang ada di dalam si array-nya tersebut kayak gitu. Lalu ada juga fungsi buat transpose ya, atau membalikkan apa sih identitas dari si array-nya tersebut gitu. Kalau tadi kan satu, ini kan tadi ke membalikan ya. Jadi ngitungnya ke kanan ya. 1 2 ke kanan, terus ke bawah 3 4 5 6. Nah, kalau kita transpose, kita bakal dapet yang dibalik gitu. Nah, di sini jadi 1 2 3-nya ke bawah, 4 5 6 ke bawah kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, ada juga nih fungsi yang namanya broadcasting. Nah, dalam NumPy array juga bisa diassign secara masif atau langsung banyak ya gitu dengan metode broadcasting. Nah, di sini gampang, misalnya kita panggil ya sebuah new list. Nah, new list ini tadi dia adanya di mana? Nah, di sini nih. Misalnya new list nparents 011 2 gitu. Nah, ini ada datanya ya 0 2 4 6 8 10, ada 6 data ya. Nah, misalnya kita pengen ngambil irisan data yang 1 4, dimulai dari indeks 1 sampai banyaknya datanya 4 gitu. Indeks satunya ini dimulai dari indeks satunya ini ya. Indeks satunya ini terus ada banyaknya dari 4 data. Nah, kita pengen assign semua yang ada di irisan ini dengan nilai 100 contohnya. Ya udah tinggal sama dengan 100. Maka nilai itu akan terassign sendiri kayak gitu. Nah, yang terakhir ya ada operation atau operasi aritmatika yang dilakukan di dalam si array-nya NumPy ini ya gitu. Bedain list sama array. Nah, contohnya kalau list dia depannya nggak bakal ada array. Kalau array ini dia cuman diambil dari si functionnya NumPy-nya itu ya tadi ya np array ya
gitu. Jadi harus dimasukin dulu ke dalam si array-nya atau np array gitu. Nah, contohnya di sini kita bisa kadang dulu suka bingung ya kalau misalnya ada di matematika diskrit tuh atau matematika informatika, dia tuh ada pelajaran yang nyuruh kita buat perkalian array gitu atau pembagian array ya. Nah, di sini tuh bisa gampang banget. Contohnya di sini my array ya. Kita ngambil dari mylist ya. Coba kita lihat mylist tadi apa. Nah, ini nih mylist nih. Contoh mylist ada 1, 2, dan 3. Misalnya kita tambahin deh 4. Array mylist berarti 1, 2, 3, dan 4 gitu. Kita jadiin dulu si mylist ini menjadi sebuah array yang pakai numpy gitu. Jadi kita buat variabel baru np.array si mylist ya. Jadi my array ya. Di sini my array variabelnya. Terus kita bisa melakukan operasi aritmatika ke dalam array tersebut. Misalnya di sini array plus sama dengan myar ditambah myar. Itu berarti kan tadi kan array 1 2 3 4 ya. Kalau kita tambahin gitu pasti 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 3 tambah 3 6, terus 4 tambah 4 8 ya. Kan tadi kan kita udah tambahin satu data. Nah, di sini coba kita jalanin. Nah, tuh benar kan? Perkalian antar array. Nah, misalnya pertambahan ya, sorry. Selanjutnya nih ada contoh juga buat yang perkalian ya. Contohnya di sini array mult atau multiply ya. Di sini sama dengan my array dikali my array atau ya perkalian antara array ya. Di sini misalnya kita oke aja. Nah, di sini ada 1 kali 1 sama dengan 1, 2 kali 2 sama dengan 4 ya, 3 kali 3 sama dengan 9, dan 4 kali 4 itu sama dengan 16 gitu. Nah, jadi sampai sini merupakan basic atau penggunaan dasar ya dari library Python yang paling sering digunakan untuk data mining ya. Di sini contohnya ada si NumPy sama si Pandas ya. Nah, sebenarnya fungsinya masih banyak banget ya. Nah, itu kayak ada search, ada sort, ada filter, ada apa lagi tuh? Sebenarnya masih banyak banget ya. Eh, si Pandas juga itu sebenarnya fungsinya masih banyak banget gitu. Tapi kalau misal dijelasin di satu videonya nggak bakal selesai ya. Soalnya banyak banget gitu. Jadi kalau kalian butuh untuk sesuatu ya pelajarin lah gitu. Nah, salah satunya pasti source-nya banyak banget gitu. Pakai ChatGPT pun pasti dikasih tahu gitu. Cuman harus tahu fungsinya buat apa biar eh, kita nggak ngoding secara buta gitu. Oke. Oke, kalau gitu mungkin sampai sini ya. Di PPT-nya juga ada, kalian juga bisa lihat PPT-nya lengkap ya sama yang di codingan gitu, mungkin dengan beberapa penjelasan tambahan gitu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas, jadi tugasnya nanti kita gabung sama klasifikasi dan clustering menggunakan Python ya. Jadi paling sampai sini aja videonya. Untuk teman-teman selamat belajar. Kalau gitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.